Rashid Baswedan. Ya, ini logo F tentu menandakan Facebook. Jadi saya mendapatkan kabar di Facebook, Facebooknya Anies Baswedan. Nah, kita lihat ya. Anies Rashid Baswedan. Ini sudah 1,9 juta pengikut. Jadi kalau sahabat semua yang sedang menonton ini belum follow Facebooknya, silakan langsung di follow biar bisa mengikuti update langsung dari Pak Anies Baswedan. Ya. Ini kita akan membahas terkait dengan framing busuknya Kompas TV, Kompas TV, koran Kompas ya, yang memframing dengan begitu kasar, jahat, 23 koruptor yang lepas itu maksudnya sudah keluar ya. Salah satunya ada Surya Dharma Ali, ada Faisal Akbar, Patrialis Akbar, kemudian ada juga Pinangki, itu yang luar biasa ya. Dituntut 8 tahun, diputus 4 tahun, menjalani hukumannya 1,1 tahun. Itu tentu dengan berbagai remisi yang terjadi. Ya, begitu mudahnya menjadi seorang koruptor dan begitu mudahnya juga lepas keluar dari penjara. Mungkin hartanya masih sangat banyak ya. Tapi kan yang menjadi persoalan bukan koruptornya yang ada di pembahasan ini. Tapi ilustrasi dari kabar itu adalah gambarnya Pak Anies Baswedan yang sedang diundang oleh KPK. Tentu ini dengan mudah bisa mempersepsikan masyarakat yang belum begitu tahu tentang Pak Anies bahwa Pak Anies bagian dari koruptor itu. Kan ini sangat jahat sekali, busuk sekali gitu. Walaupun mungkin caranya agak-agak bisa dikemas lah ya. Itu kan ada beritanya Pak Anies juga. Ya memang ada, tapi kecil sekali. Nanti kita lihat gambarnya ya. Nah, ini Pak Anies ada YouTube-nya juga nih. Jadi yang belum subscribe juga nih di sini ya. Nah, kita lihat. Ini mudah-mudahan sih tergambar jelas ya. Ini agak ada di bawah ini. Soalnya yang sebelah sini agak sulit untuk di close. Nah, kita lihat dulu deh gambarnya. Gambarnya ada nggak ya? Oh, jauh di bawah. Nggak apa-apa. Sahabat semua saya yakin sudah tahu semua ceritanya ya. Nah, ini. 13 jam yang lalu. Jadi baru ini ya. Kurang lebih tadi malam. Berarti kalau sekarang jam 10, jam 9 malam lah Pak Anies memposting ini. Jarang-jarang Pak Anies menyikapi situasi yang terjadi yang mendera dirinya. Tapi kalau saya lihat ini artinya ada sesuatu yang penting untuk disampaikan. Kemarin, sehari sesudah memenuhi undangan KPK untuk memberikan keterangan terkait Formula E, saya menerima banyak pesan memberitahukan tentang berita yang dimuat harian Kompas. Termasuk saya, Pak. Saya memberitakannya lewat YouTube. Mudah-mudahan Pak Anies nonton gitu. Judul beritanya besar. Korupsi bukan lagi kejahatan luar biasa. Isinya mayoritas tentang pembebasan bersyarat 23 narapidana tipikor. Terdapat pula kolom berisi daftar nama tipikor yang dibebaskan. Itu ada mayoritas dari LP Sukamiskin yang di dekat sini di Bandung. Yang aneh, yang terpampang adalah foto Gubernur DKI. Tidak ada hubungan dengan tipikor, dengan topik yang ditulis di dalam artikel itu. Di bagian akhir artikel terdapat 3 paragraf kecil tentang kedatangan Gubernur DKI ke KPK yang juga tidak ada hubungannya dengan topik beritanya. Jadi digabung aja, disambung-sambung gitu. Ya, ini kan kalau disebut kelalaian seperti yang kita dengar sebelumnya, permohonan maaf dari Kompas. Ini kelalaian karena saking sibuknya menggabung-gabung berita. Nah, itu tidak bisa dipenuhi rasanya ya. Sebesar Kompas gitu loh. Itu kan bisa dibilang salah satu media mainstream terbesar di Indonesia ya. Nah, media memang memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi, opini, dan perasaan pembacanya. Ya, ini sudah kita singgung juga kemarin ya. Bagaimana narasi-narasi, gambar-gambar itu bisa masuk justru bukan ke alam sadarnya, tapi ke alam bawah sadarnya. Nah, sehingga nanti
dalam secara tidak sadar dia akan menganggap gitu bahwa Pak Anies salah satu bagian dari yang 23 itu, padahal kan sama sekali tidak. Karena memiliki kekuatan besar, inilah maka media harus memiliki tanggung jawab yang besar pula. Ya apalagi masuknya kategori media mainstream. Media sebagai pilar demokrasi bukannya tidak boleh berpihak. Sebaliknya, ia justru harus berpihak. Tapi pihaknya ke kebenaran, keadilan, dan objektivitas. Nah, tapi kan yang selama ini kita dengar, ya banyak juga ya jurnalis, wartawan amplop gitu ya, yang memberitakan sesuai amplop yang diterima. Kan itu sudah menjadi rahasia umum ya, yang terjadi di sekitaran kita. Entahlah ada istilahnya apa, wartawan bodrek gitu ya. Nah kalau levelan media Kompas mungkin bentuknya bukan lagi amplop. Entah apa namanya, saya juga tidak tahu. Tapi apakah Kompas juga terbeli? Wallahu alam gitu. Tapi kalau bicara indikator, ya memang ini nampak jelas juga gitu, seperti pesanan gitu. Makanya di video sebelumnya saya juga bertanya, apakah yang disampaikan oleh Kompas TV ini adalah pesanan dari oligarki gitu, atau malah sudah jadi bagian dari oligarki, kan begitu ya. Sehingga sebetulnya sih begini ya, saya sendiri menganggap bahwa apa yang terjadi kemarin dengan Kompas TV memberitakan itu, saya kira bagus-bagus saja jadinya. Karena memperjelas posisi juga. Oke, Kompas posisinya kan seperti ini. Begitu ya. Tanggung jawab media memang berat. Karena risiko dampak salah langkahnya pun besar. Ya seimbang lah ya. Dengan uang yang didapatkan oleh mereka juga dari iklan dan dari pesanan atau kalau ada begitu ya. Kemarin beberapa pimpinan Kompas menjelaskan pada saya bahwa penempatan foto itu adalah kelalaian. Jadi sudah diakui sebagai sebuah kelalaian. Tapi itu juga sulit diterima ya kalau disebut kelalaian. Tak ada niat framing buruk. Memang disayangkan kesalahan mendasar seperti itu terjadi di media seperti Kompas yang pastinya memiliki mekanisme pengawasan berlapis. Itu dia. Kan jadi ada apa istilahnya ya, secara sederhana sih cek, recheck, cross check. Kan gitu. Kalau tahapan itu tidak dilakukan, maka yang terjadi cekcok. Ini seperti ini gitu. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, bisa jadi ini sudah melalui hasil cek, recheck, cross check. Dan hasilnya diputuskanlah seperti itu. Jadi bukan kelalaian, tapi sebuah perencanaan matang untuk mendowngrade Anies Baswedan.